Hello Technolovers, pada hari Minggu kelompok Houthi dan Yaman mengumumkan bahwa mereka telah meluncurkan serangan rudal balistik yang menargetkan fasilitas pembangkit listrik utama di Israel. Langkah ini menandai peningkatan signifikan dalam tindakan kelompok tersebut di tengah konflik yang semakin intens antara Israel dan Gaza. Menurut Yahya Saree, juru bicara militer Houthi, kelompok tersebut menggunakan rudal hipersonik yang diberi nama Palestinu untuk menyerang pembangkit listrik Orot Rabin yang terletak di wilayah selatan Haifa. Yahya Saree menyebut serangan ini sebagai sebuah keberhasilan yang merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan agama kelompok Houthi dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. Ia juga menegaskan bahwa Houthi akan terus melanjutkan operasi militernya sebagai bentuk solidaritas terhadap para pejuang di Gaza. Selain itu, Yahya Saree menegaskan bahwa kelompok Houthi berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan militer mereka guna memberikan tekanan kepada Israel agar menghentikan serangan di wilayah Palestina. Pernyataan ini semakin menarik perhatian mengingat sistem pertahanan udara Israel yang seringkali dieluk-elukan sebagai salah satu yang paling canggih di dunia, ternyata tidak mampu menanggapi serangan ini secara efektif. Kedua hal yang mencuat yakni keberhasilan rudal Palestinu mengenai target dan kegagalan sistem pertahanan udara Iron Dome bukanlah hal baru. Iron Dome sering dianggap sebagai salah satu sistem pertahanan udara paling mutakhir dengan klaim tingkat keberhasilan mencapai 90%. Meskipun angka tersebut terdengar mengesankan, terdapat celah 10% yang tidak ada diabaikan, dan celah inilah yang kembali terekspos dalam insiden ini. Sistem pertahanan utama Israel menghadapi pukulan berat pada momen yang sangat tidak menguntungkan. Pada 7 Oktober lalu, Hamas mengejutkan dunia dengan meluncurkan ribuan roket dari Gaza langsung ke wilayah inti pertahanan Israel. Menurut laporan yang disampaikan oleh Kim Hamad, sekitar 5.000 roket dilepaskan hanya dalam waktu 20 menit. Serangan dahsyat ini menciptakan kekacauan dan menimbulkan tekanan besar terhadap Israel, bahkan membuat Perdana Menteri Israel kehilangan ketenangannya. Meski demikian, Israel mengklaim bahwa jumlah roket yang berhasil menembus sistem pertahanan mereka hanya sekitar 2.200, walaupun angka ini lebih rendah dari klaim Hamas. Tetap saja jumlah tersebut sangat signifikan. Bahkan angka ini hampir setara dengan serangan besar pada tahun 2014 yang melibatkan 4.400 roket. Hizbullah juga sempat menjadi sorotan utama di berbagai media internasional karena aksinya yang berhasil mengatasi sistem pertahanan udara Iron Dome. Aksi tersebut bukan sekedar mengelabui tetapi langsung menyasar sistem pertahanan udara itu sendiri. Hal ini tentunya mencoreng reputasi Iron Dome yang selama ini dikenal sebagai salah satu sistem pertahanan udara terdepan. Iron Dome terlihat tidak berdaya menghadapi persenjataan murah berteknologi rendah milik sebuah kelompok militer. Israel tampaknya belum melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Iron Dome. Akibatnya, sistem pertahanan udara ini kembali menunjukkan kelemahannya ketika menghadapi drone milik kelompok Houthi dari Yaman. Yang lebih fatal lagi, sistem pertahanan ini tidak mampu mendeteksi keberadaan drone tersebut di wilayah Tel Aviv, sehingga semakin meruntuhkan kepercayaan publik terhadap efektivitas Iron Dome. Namun, tantangan Israel tidak berhenti di situ. Beberapa waktu lalu, beredar isu yang mengindikasikan adanya dukungan besar yang tak terduga di balik kelompok Houthi. Jika sebelumnya Iran dikenal sebagai penyokong utama mereka, kini muncul China sebagai pemain baru dalam konstelasi konflik di Timur Tengah. Salah satu sumber intelijen Amerika Serikat memberikan keterangan kepada media, i24 News mengungkapkan adanya kerjasama rahasia antara kelompok Houthi di Yaman dan China. Dalam kerjasama tersebut, Houthi diduga memperoleh persenjataan canggih dari China. Sebagai imbalannya, kapal-kapal berbendera China diizinkan untuk memasuki kawasan rawan di Laut Merah, serta mendapat jaminan untuk tidak dijadikan sasaran serangan oleh kelompok Houthi. Badan Intelijen Amerika Serikat diketahui telah melakukan identifikasi terhadap jaringan pasokan kompleks yang dibentuk oleh kelompok Houthi di China sejak awal serangan di Laut Merah. Jaringan tersebut memungkinkan kelompok Houthi untuk memperoleh komponen canggih dan peralatan pemandu yang digunakan untuk rudal balistik dan jelajah dalam kepentingan penyerangan. Salah satu hal yang kini mulai menjadi perhatian serius bagi negara-negara yang menjadi musuh Houthi adalah laporan mengenai rencana Houthi untuk memproduksi ratusan rudal jelajah. Rudal ini diklaim mampu menyerang negara-negara kawasan Teluk Persia dengan memanfaatkan komponen yang diperoleh dari China. Washington telah beberapa kali menyampaikan informasi ini kepada Beijing sejak September, termasuk menyerahkan daftar rinci perusahaan-perusahaan China yang diduga terlibat dalam mekanisme persenjataan tersebut. Meski demikian, tanggapan dari pihak China atas laporan ini belum diketahui secara pasti. Pada Oktober 2024, Amerika Serikat secara resmi menjatuhkan sanksi terhadap 2 perusahaan yang berkantor pusat di Tiongkok.
yaitu Zanson Ryon Technology Co. dan Shenzhen Jinghong Electronics Limited. Kedua perusahaan tersebut diduga menyediakan komponen berteknologi ganda kepada Houthi yang membantu upaya produksi rudal dan UAV dalam negeri mereka. Langkah ini menunjukkan peningkatan tekanan Amerika Serikat terhadap jaringan dukungan militer Houthi. Pada Sabtu pagi, 21 Desember 2024, rudal balistik yang diluncurkan oleh Houthi menghantam jantung kota Tel Aviv. Ledakan tersebut mengakibatkan sedikitnya 20 orang terluka. Menurut laporan sejumlah media, dalam pernyataannya, Houthi menegaskan bahwa serangan ini merupakan bagian dari operasi berkelanjutan mereka. Berdasarkan sumber terpercaya, lebih dari selusin rudal dan drone telah dikerahkan oleh Houthi untuk menyerang berbagai target strategis di Israel. Serangan besar-besaran ini menguji kemampuan sistem pertahanan udara Israel, termasuk Iron Dome, yang dilaporkan mengalami kesulitan menghadapi intensitas serangan terbaru tersebut. Meskipun sebagian besar rudal berhasil dihancurkan di udara, beberapa di antaranya tetap mencapai sasaran. Salah satu rudal bahkan menghancurkan sebuah taman di Tel Aviv. Menciptakan kawah besar di lokasi ledakan, situasi ini memicu kepanikan luar biasa, terutama karena sirine peringatan berbunyi di hampir seluruh wilayah Israel pada pukul 3 dini hari pagi. Warga yang terbangun bergegas mencari tempat perlindungan yang menyebabkan insiden kecil seperti jatuh atau terbentur. Di media melaporkan bahwa 16 orang mengalami luka ringan, sementara 14 lainnya cedera saat berusaha menyelamatkan diri. 2 hari sebelumnya, pada Kamis 19 Desember, sebuah rudal lain yang ditembakkan dari Yaman menghantam sebuah bangunan sekolah kosong di kota Ramat Gan. Meskipun tidak ada korban jiwa, kerusakan yang terjadi cukup parah, menambah kecemasan di kalangan masyarakat Israel. Pada Sabtu berikutnya, Houthi melancarkan serangan balasan dengan mengerahkan berbagai jenis rudal dan drone. Upaya pencegatan dilakukan oleh Israel melalui sistem pertahanan udara berlapis, baik di dalam atmosfer maupun di luar atmosfer. Meskipun demikian, intensitas dan kecanggihan serangan Houthi tetap menjadi tantangan besar bagi pertahanan Israel. Saat ini Israel mengoperasikan sistem pertahanan udara berlapis termasuk Iron Dome untuk ancaman jarak pendek, David Sling untuk rudal jarak menengah, dan Arrow System untuk rudal balistik jarak jauh. Namun, meskipun sistem ini dirancang untuk menghadapi berbagai ancaman, mereka gagal mencegat serangan yang akhirnya meledak di sebuah taman di wilayah selatan Jawa. Ledakan tersebut menyebabkan kerusakan pada sejumlah rumah di sekitarnya dan melukai beberapa warga. Beberapa pekan sebelumnya, Houthi kembali melancarkan serangan udara yang benar-benar membuat pihak militer Israel ketakutan. Bagaimana tidak, Yahya Saree selaku juru bicara Houthi mengatakan bahwa mereka melancarkan serangan udara dengan menggunakan rudal balistik dan menyasar bendera Ben Gurion pada saat Netanyahu baru saja tiba di Israel setelah berpidato di Majelis Umum PBB. Tidak hanya itu, serangan tersebut juga sebagai bentuk balas dendam atas serangan udara Israel ke Lebanon yang menyebabkan pemimpin Hizbullah Hassan Nasrullah tewas. Yahya Saree, juru bicara Houthi, membeberkan bahwa serangan udara tersebut tidak menargetkan salah satu situs militer Israel, Defense Force di wilayah Ashkelon dengan menggunakan drone. Yahya Saree juga bersumpah bahwa kelompok tersebut akan terus menanggapi kejahatan Israel dan tidak akan ragu untuk meningkatkan tingkat eskalasi dalam mendukung jalur Gaza dan Lebanon. Ini tentu menunjukkan bahwa peperangan antara Israel dan Hamas kini mengalami peningkatan eskalasi hingga ke negara Yaman. Apakah ini menjadi pertanda bahwa konflik di Timur Tengah akan semakin besar lagi? Kendati demikian, pihak Israel sama sekali tidak mengonfirmasi bahwa kedatangan Netanyahu di Bandara Ben Gurion telah diserang dengan rudal balistik dari Yaman. Justru, militer Israel langsung mengerahkan puluhan pesawat, termasuk jet tempur, untuk menyerang pembangkit listrik dan fasilitas pelabuhan laut di Pelabuhan Ras, Isa, dan Hodeidah. Akibat serangan tersebut, Pelabuhan Hodeidah kembali menjadi lautan api akibat ledakan dari pembangkit listrik. Bahkan dikabarkan serangan itu menewaskan sedikitnya 4 orang, yaitu 1 pekerja pelabuhan dan 3 teknisi listrik.